Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sofi Yunida, selaku dosen pengampu AKL 2 kelas K. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi Corporate Liquidation and Reorganization. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Imelda Vaganza dengan NPM akhir 020, dan rekan saya, Anggita Nashwa Kirani NPM akhir 038, Eka Bella Fatmawati 021, dan Tegar Pak Fardaska NPM 042. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar likuidasi itu apa sih? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari likuidasi. Likuidasi sendiri itu merupakan suatu proses di mana proses itu menjual semua aset debitur. Debitur itu perusahaan atau individu oleh trustee atau kuratornya. Nah, hasil penjualan aset tadi itu dipakai untuk apa? Hasil penjualannya itu akan dipakai untuk membayar utang ke kreditur sesuai dengan prioritas umumnya. Siapa yang didahulukan untuk dibayar utangnya terlebih dahulu. Nah, ciri utamanya yaitu ciri utama dari likuidasi di sini itu yang pertama, perusahaan itu berhenti untuk beroperasi, maka asetnya semua dijual. Nah, yang kedua, aset dijual itu hasilnya akan dibagikan ke kreditur. Nah, setelah itu perusahaan akan dianggap selesai dan tidak lagi eksis. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan jalan keluar ketika tidak ada harapan lagi untuk perusahaan bisa pulih. Maka semua aset itu akan dikaskan. Nah, kreditur akan mendapatkan kembali sebagian kadang kecil dari piutangnya. Nah, selanjutnya di sini ini ada reorganisasi. Nah, tadi kan sudah disebut reorganisasi. Jadi reorganisasi itu perusahaan dianggap masih punya, masih memiliki prospek untuk pulih. Sehingga perusahaan itu diberi kesempatan untuk menyusun ulang atau disebut restrukturisasi utang dari dan operasionalnya. Ciri utamanya di sini ada 4. Yang pertama, perusahaan itu tetap beroperasi atau going concern. Yang kedua, bisa dikelola oleh trustee atau tetap oleh manajemen lama, yaitu debitor in procession. Yang ketiga, dibuat plan of reorganization. Di sini ini negosiasi dengan kreditur, pemegang saham dan karyawan dan lain-lain. Nah, yang keempat di sini tujuan utamanya ini harus untuk menjaga nilai perusahaan, pekerjaan, dan aset yang berharga. Manfaatnya di sini bisa memberi perusahaan fresh start dan juga kreditur punya peluang untuk menerima pembayaran lebih baik daripada langsung dilikuidasikan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan masing-masing antara definisi likuidasi dan reorganisasi. Mungkin kalian masih bingung nih, apa sih perbedaannya? Nah, di sini dalam sistem kebangkrutan itu ada dua jalur utama yang ditempuh perusahaan. Ya, ketika tidak mampu membayar utangnya. Pertama adalah likuidasi, itu ada di chapter 7, yaitu ketika perusahaan itu menjual seluruh asetnya untuk membayar kreditur, kemudian berhenti beroperasi. Nah, semuanya itu asetnya diuangkan, kemudian berhenti beroperasi. Nah, kedua di sini ada reorganisasi. Nah, ini ada di chapter 11, yaitu ketika perusahaan ini masih dianggap memiliki prospek, masih dianggap masih nih bisa berjalan nih, masih sehingga diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang dan juga melanjutkan kegiatan usahanya. Oke, saya berikan perbedaan dengan tabel agar lebih mudah dipahami. Dari pembagian 4 aspek di sini, yang pertama ada status perusahaan. Nah, dalam likuidasi, status perusahaan itu akan dibubarkan dan berhenti, berhenti beroperasi. Tapi untuk reorganisasi di sini itu akan tetap beroperasi karena tadi dia masih diberikan kesempatan. Nah, untuk aspek yang kedua di sini itu pengelolaan aset. Pengelolaan aset pada likuidasi itu asetnya dijual oleh trustee. Sedangkan di reorganisasi asetnya itu di manajemen lama atau trustee. Nah, tujuannya dari aspek tujuan, likuidasi itu untuk melunasi utang dengan menjual aset, sedangkan reorganisasi itu untuk menyusun ulang keuangan agar perusahaan itu bisa bertahan.
Dan yang aspek terakhir itu hasil akhir. Perusahaan tidak ada lagi. Di dalam likuidasi itu, perusahaan udah tidak ada lagi karena sudah dibubarkan. Nah, reorganisasi kan masih diberi kesempatan untuk dia itu kan berusaha agar perusahaannya bisa bertahan. Maka hasil akhirnya di sini perusahaan bisa terus berjalan setelah restrukturisasi. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu ada peran trustee dalam likuidasi. Jadi ketika sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut, terbentuklah sebuah ST atau kumpulan aset dan kewajiban perusahaan. Jadi tugas utamanya trustee itu adalah mengambil alih kendali penuh atas ST ini. Kemudian itu menguasai dan mengamankan aset perusahaan. Lalu menjual atau mengonversi aset menjadi kas. Lalu terakhir itu mendistribusikan hasil penjualan sesuai urutan prioritas klaim kreditur yang telah ditentukan oleh pengendali kepilitan. Jadi selain itu trustee juga berkewajiban untuk menyelidiki kondisi keuangan debitur, memberikan informasi terkait aset dan administrasi kepada pihak yang berkepentingan, juga memeriksa klaim kreditur dan menolak klaim yang tidak baik, serta menyampaikan laporan berkala seperti statement of receivables dan distribution. Jadi ini itu untuk mengajukan laporan akhir pada saat masa trusteeship selesai. Lalu yang kedua itu ada pencatatan akuntansi oleh trustee. Jadi dalam aspek akuntansi ada perbedaan, ada perdebatan apakah trustee perlu membuat buku baru atau melanjutkan buku lama. Namun praktik umum adalah membuka set buku akuntansi baru untuk menjaga akuntabilitas. Jadi untuk karakteristik pencatatannya itu aset dicatat pada nilai buku, bukan nilai realisasi karena nilai realisasi sering subjektif. Lalu selanjutnya itu ada akut kontra seperti akumulasi depresiasi diabaikan agar pencatatan lebih sederhana. Lalu yang terakhir itu semua keuntungan, kerugian dan biaya likuidasi dicatat langsung pada akun equity yang merepresentasikan hak sisa pemegang saham setelah semua kewajiban dilunasi. Lalu yang selanjutnya itu laporan keuangan trustee. Jadi selama proses likuidasi, trustee menyiapkan laporan yang menggambarkan perkembangan dan hasil likuidasi. Jadi yang pertama itu ada statement of cash receipts and distribution yang menunjukkan aliran kas masuk atau keluar selama masa likuidasi. Lalu yang kedua itu ada statement of change in state equity yang memperlihatkan dampak transaksi terhadap ekuitas sisa. Lalu yang terakhir itu ada statement of realization and liquidation. Jadi meskipun format ini itu jarang digunakan karena rumit, namun banyak akuntan yang lebih memilih laporan keuangan ini sebagai dasar dengan jadwal pendukung. Lalu yang kedua itu ada penutupan trusteeship. Jadi setelah semua biaya direalisasi dan diklaim distribusikan, trustee membayar dirinya sendiri atau biaya trustee adalah klaim prioritas. Lalu menyelesaikan laporan akhir dan kasus ditutup ketika seluruh estate telah diadministrasikan ke trustee yang dibebaskan dari tanggung jawab. Jadi setelah distribusi terakhir selesai, trustee menutup pembukuannya dengan membuat jurnal penutup yang menunjukkan bahwa kewajiban yang tersisa dianggap telah selesai melalui proses likuidasi. Lalu laporan kemudian diajukan ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada tahap ini trustee resmi diberhentikan dari tugasnya dan perusahaan dinyatakan berakhir baik secara ekonomi maupun hukum. Dengan demikian kasus kepilitan ditutup secara resmi dan trustee dianggap selesai.
Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tujuan laporan keuangan saat reorganisasi. Nah, jadi ketika perusahaan masuk ke proses bangkrut, mereka itu tetap wajib membuat laporan keuangan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya yang pertama yaitu menunjukkan perkembangan kondisi keuangan perusahaan selama proses kebangkrutan. Lalu yang kedua, memisahkan transaksi atau biaya yang terkait dengan reorganisasi dari kegiatan operasi normal perusahaan. Nah, lalu bagaimana dampak di neraca atau balance sheets? Jadi utang yang ada sebelum kebangkrutan atau pre-position liability, utang tanpa jaminan atau unsecure, dan sebagian utang dengan jaminan atau undersecure yang timbul sebelum perusahaan masuk, atau utang ini tuh disebut dengan liability subject to compromise atau LSTC, karena jumlah akhirnya itu masih harus dinegosiasikan dengan kreditur. Nah, utang-utang ini tuh ditampilkan di neraca sebagai pos terpisah. Lalu untuk yang utang lain, utang yang dijamin penuh atau secure, dan utang baru yang muncul setelah masuk atau post position liability tetap dilaporkan seperti biasa. Lalu klaim baru yang ditemukan setelah filing itu dicatat sebesar nilai klaim yang disetujui sama pengadilan, bukan hasil negosiasi. Jadi apabila nilainya itu tidak bisa diperkirakan, harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah, berikutnya bagaimana dampak pada laporan laba rugi dan arus kas. Nah, jadi untuk biaya reorganisasi seperti biaya pengacara, konsultan, dan restrukturisasi dicatat sebagai beban saat terjadi. Nah, biaya tersebut ditampilkan secara terpisah dalam laporan laba rugi agar jelas mana yang biaya reorganisasi dan mana yang operasi normal. Lalu untuk yang kedua itu beban bunga. Jadi hanya bunga yang benar-benar dibayar atau disetujui oleh pengadilan yang dicatat. Jadi apabila perusahaan berhenti mencatat bunga atau suspended interest, jumlah bunga yang tidak dicatat tersebut harus tetap diungkapkan di catatan laporan. Lalu ada laba per saham atau EPS atau earning per share. Jadi nilai tersebut tetap dihitung seperti biasa. Nah, apabila ada rencana penerbitan saham baru setelah reorganisasi, nilai tersebut harus diungkapkan. Lalu ada juga arus kas. Nah, untuk arus kas ini, arus kas yang terkait dengan reorganisasi itu harus dipisahkan dari arus kas operasi normal. Jadi ada standar ASC 852 itu menyarankan menggunakan metode langsung atau direct method. Tapi metode tidak langsung atau indirect itu juga boleh digunakan dengan syarat diberi penjelasan tambahan. Lalu ada laporan tambahan atau supplementary statement. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu sering kali tidak cukup jelas untuk menunjukkan kondisi kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, maka dari itu, perusahaan yang sedang reorganisasi harus membuat laporan keuangan tambahan seperti laporan gabungan ringkas khusus untuk entitas. Nah, utang atau piutang antar perusahaan dalam grup itu harus ditinjau ulang, bahkan harus dihapuskan apabila tidak bisa ditagih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang atau emerging company setelah proses reorganisasi. Jadi ketika sebuah perusahaan keluar dari proses kebangkrutan, salah satu hal yang penting yang harus ditentukan adalah nilai reorganisasi, yaitu perkiraan nilai wajar entitas tanpa kewajiban dihitung dari arus kas masa depan yang didiskonto ditambah hasil penjualan aset yang tidak diperlukan. Jadi nilai reorganisasi ini menggambarkan perkiraan nilai wajar aset entitas tanpa kewajiban dihitung dari proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan.
ditambah dengan potensi hasil penjualan aset yang tidak lagi diperlukan. Nilai reorganisasi ini nantinya akan menjadi dasar pembagian hak antara kreditur maupun pemegang saham lama. Selanjutnya masuk ke konsep fresh start reporting. Fresh start reporting digunakan ketika perusahaan pasca reorganisasi dianggap sebagai entitas baru. Ada beberapa hal yang penting di sini. Ada 5 hal. Yang pertama ada mengalokasikan nilai reorganisasi. Nilai reorganisasi dialokasikan ke aset berwujud maupun tidak berwujud sesuai prinsip akuntansi. Jika masih ada kelebihan, itu dicatat sebagai reorganization value in excess of identifiable asset. Lalu yang kedua ada pelaporan kewajiban. Semua kewajiban dicatat pada nilai kini dan jika ada manfaat pajak seperti dari rugi fiskal, itu digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai reorganisasi berlebih atau beban pajak. Lalu yang ketiga ada laporan akhir entitas lama. Perusahaan lama menyajikan laporan terakhir yang menunjukkan penyesuaian aset, kewajiban, serta dampak penghapusan utang. Di akhir, saldo laba ditutup menjadi nol karena dianggap sebagai awal entitas baru. Yang keempat, pengungkapan wajib. Entitas baru harus mengungkap secara jelas apa saja penyesuaian yang terjadi, utang yang dihapus, defisit yang dieliminasi, serta faktor-faktor penting dalam penentuan nilai reorganisasi. Yang terakhir, yang kelima, ada laporan komparatif. Laporan fresh start tidak bisa dibandingkan dengan laporan lama sehingga harus dipisahkan secara jelas. Jadi intinya fresh start reporting sendiri memastikan perusahaan pasca reorganisasi benar-benar diperlakukan sebagai entitas baru dengan laporan keuangan yang lebih bersih, transparan, dan bisa menjadi landasan untuk melanjutkan operasi. Sekarang masuk ke bagaimana pelaporan dilakukan jika perusahaan tidak memenuhi syarat dari fresh start reporting. Jadi perusahaan yang keluar dari reorganisasi tetapi tidak memenuhi kriteria fresh start tetap wajib mencatat kewajiban pada nilai kini. Artinya, kewajiban disesuaikan dengan tingkat bunga yang relevan sesuai dengan aturan GAAP atau ASC nomor 835. Selain itu, jika ada penghapusan utang, pos tersebut harus dicatat sebagai pos luar biasa atau keuntungan lain, bukan sebagai bagian dari operasi normal perusahaan. Dan perlu digarisbawahi untuk kasus seperti ini, akuntansi kuasi reorganisasi tidak diperbolehkan untuk digunakan. Untuk memperjelas, mari kita lihat ilustrasi kasus reorganisasi dari TIC Corporation. TIC mengajukan perlindungan dari kreditur berdasarkan Chapter 11 pada tanggal 5 Januari 2016. Pada saat itu, kondisi neracanya itu menunjukkan situasi yang cukup sulit, di mana aset lancarnya terdiri dari kas 50.000, piutang usaha bersih 500.000 dolar, persediaan 300.000 dolar, dan aset lancar lain 50.000 dolar, dengan total aset lancar sebesar 900.000 dolar. Selain itu, TIC juga memiliki aset tetap berupa tanah 200.000 dolar, gedung 500.000 dolar, peralatan 300.000 dolar, dan paten 200.000 dolar. Nah, jika dijumlahkan, total asetnya mencapai 2,1 juta dolar. Nah, di sisi kewajiban juga ada hutang usaha sebesar 600.000 dolar, pajak terhutang 150.000 dolar, bunga terhutang atas obligasi 90.000 dolar, dan pinjaman bank sebesar 260.000 dolar. Selain itu, ada obligasi 15% sebesar 1,2 juta dolar yang sebagian dijamin dengan tanah dan bangunan. Jika dijumlahkan, total kewajiban perusahaan mencapai 2,3 juta dolar, jauh lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Sementara itu, dari sisi ekuitas, TIC memiliki modal saham sebesar 500.000 dolar tetapi juga menanggung defisit sebesar 700.000 dolar. Sehingga secara total posisi ekuitasnya itu negatif 200.000 dolar. Gambaran ini menunjukkan betapa TIC dalam kondisi sulit dengan defisit besar dan kewajiban yang jauh melebihi aset. Kasus ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana reorganisasi dilakukan dan bagaimana pelaporan keuangannya disajikan dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya pada awal tahun 2016, TIC Corporation melakukan langkah penting dalam proses reorganisasinya, yaitu
mereklasifikasi kewajiban yang menjadi subjek kompromi ke dalam akun tersendiri atau terpisah. Reklasifikasi ini penting karena semua kewajiban yang timbul sebelum pengajuan pada chapter 11 tidak lagi dicatat dalam akun kewajiban normal, tetapi dipindahkan ke akun khusus yang disebut dengan liability subject to compromise. Di sini ada entry jurnal untuk mencatat reklasifikasi. Di sisi debit ada accounts payable sebesar $600.000, pajak terutang sebesar $150.000, bunga terutang atas obligasi sebesar $90.000, dan lalu pinjaman bank sebesar $260.000 dan juga obligasi 15% yang dijamin sebagian sebesar $1,2 juta. Dan di sisi kredit ada akun liability subject to compromise dengan total $2,3 juta. Dengan kata lain, perusahaan mengakui bahwa kewajiban-kewajiban ini sedang dalam proses negosiasi atau kompromi di bawah pengawasan pengadilan. Selanjutnya, klaim sebelum pengajuan sebesar total $2,3 juta ini dilaporkan secara terpisah dalam neraca per 31 Desember 2016. Bahkan, jadwal tambahan ini disajikan untuk menunjukkan rincian klaim ini secara transparan. Jadi, reklasifikasi membantu pengguna laporan keuangan membedakan antara kewajiban operasional baru yang muncul setelah reorganisasi dengan kewajiban lama yang masih dalam proses penyelesaian. Setelah kewajiban direklasifikasi menjadi liability subject to compromise, perusahaan tetap harus melaporkannya secara jelas dalam laporan keuangan. Mari kita lihat contoh laporan T Corporation per 31 Desember 2016. Pertama, kita lihat pada laporan laba ruginya yang di sebelah kiri, Tik mencatat penjualan sebesar $1 juta dengan harga pokok penjualan $430.000. Lalu dikurangi dengan beban gaji $250.000, depresiasi dan amortisasi $170.000, serta beban lainnya $50.000. Sehingga laba operasi sebelum item reorganisasi hanya tersisa $100.000. Masalahnya, biaya profesional yang terkait dengan proses kebangkrutan mencapai $450.000. Akibatnya, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar $350.000 ditambah dengan defisit awal $700.000, sehingga defisit akhir perusahaan itu membengkak menjadi $1,5 juta. Sekarang kita lihat di neraca per 31 Desember 2016-nya, ada di sebelah kanan. Di situ aset lancar Tik tercatat $920.000 yang terdiri dari kas $150.000, piutang $350.000, persediaan $370.000 dan aset lancar lain $50.000. Untuk aset tetapnya itu mencapai $1,13 juta, sehingga total asetnya sebesar $2,5 juta. Di sisi kewajiban ada pinjaman jangka pendek $150.000, utang usaha $100.000, serta gaji yang masih terutang $50.000 dengan total kewajiban lancar $300.000. Lalu liability subject compromise sebesar $2,3 juta dicatat terpisah. Hal ini terdiri dari obligasi 15% yang dijamin sebagian ditambah bunga $90.000, klaim pajak otoritas $150.000, dan kombinasi hutang usaha serta pinjaman bank yang tidak dijamin sebesar $860.000. Sedangkan dari sisi ekuitas, modal saham tetap $500.000, tetapi defisit mencapai $1,5 juta. Sehingga total ekuitas negatif $550.000. Nah, dari laporan ini terlihat jelas bahwa kewajiban yang direklasifikasi dilaporkan secara terpisah agar pengguna laporan keuangan dapat membedakan mana kewajiban yang masih dinegosiasikan dengan kreditur dan mana kewajiban baru pasca reorganisasi. Transparansi inilah yang ditekankan dalam pelaporan perusahaan yang berada dalam proses reorganisasi. Selain laba rugi dan neraca, perusahaan dalam reorganisasi juga harus menyajikan laporan arus kas.
Di sini ada laporan arus kas dari TIC Corporation untuk tahun 2016. Dari aktivitas operasi, perusahaan menerima kas dari pelanggan sebesar 1,15 juta. Ini dilihat yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu membayar pemasok $400.000, lalu membayar gaji karyawan $200.000, dan membayar biaya lain $50.000. Sehingga arus kas operasi sebelum biaya reorganisasi berjumlah $500.000. Namun ketika kita perhitungkan biaya profesional untuk proses kebangkrutannya sendiri sebesar $450.000, arus kas bersih dari operasi hanya tersisa $50.000. Dari sisi investasi, TIC membeli peralatan baru senilai $100.000 sehingga arus kas investasi negatif $100.000. Sementara dari sisi pendanaan, perusahaan memperoleh pinjaman jangka pendek $150.000 sehingga arus kas pendanaan positif $150.000. Secara keseluruhan, TIC masih mencatat kenaikan kas bersih sebesar $100.000 pada akhir periode. Di sisi kanan, ada rekonsiliasi dari rugi bersih ke arus kas operasi. TIC awalnya mencatat rugi bersih sebesar $350.000. Namun setelah ditambahkan kembali depresiasi dan amortisasi $170.000, kenaikan hutang pasca petisi $150.000, penurunan piutang $150.000, dan dikurangi kenaikan persediaan $70.000, maka total arus kas operasi yang dilaporkan tetap positif $50.000. Hal yang penting yang perlu dicatat dari sini adalah biaya profesional kebangkrutan. Secara teknis, biaya ini masuk ke arus kas operasi, tetapi GAAP merekomendasikan agar perusahaan menyajikan arus kas operasi sebelum dan sesudah biaya kebangkrutan secara terpisah. Hal ini dilakukan supaya para pengguna laporan keuangan bisa melihat dengan jelas kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya, tanpa tercampur dengan biaya luar biasa akibat proses reorganisasi. Sehingga penyajian laporan arus kas seperti ini membantu memberikan transparansi dan memisahkan aktivitas operasi normal dengan dampak proses hukum kebangkrutan. Selanjutnya mari kita lihat kinerja TIC Corporation pada 6 bulan pertama di tahun 2017. Di sisi neraca komparatif, kita bisa bandingkan posisi per 1 Januari dan 30 Juni 2017. Di mana kas meningkat dari $150.000 menjadi $300.000. Artinya ada tambahan likuiditas sebesar $150.000. Sebaliknya, piutang usaha turun $15.000 dan persediaan juga berkurang $20.000. Hal ini menandakan adanya perbaikan pengelolaan aset lancar. Aset tetap justru mengalami penurunan nilai, misalnya gedung turun $25.000, peralatan turun $40.000, dan paten turun $25.000, yang mencerminkan adanya depresiasi dan amortisasi. Secara total, aset TIC naik sedikit dari $2,5 juta menjadi $2,55 juta, atau juga bertambah 5.000. Secara total, aset TIC naik sedikit dari $2,050 juta menjadi $2,055 juta, atau hanya bertambah $5.000. Lalu untuk kewajiban, liability subject to compromise tetap sama, yaitu $2,3 juta, karena belum ada penyelesaian. Namun pinjaman jangka pendek berkurang dari $150.000 menjadi $75.000. Sementara hutang usaha naik dari $100.000 ke $125.000. Gaji yang masih harus dibayar juga naik sedikit dari $50 ke $55.000. Total kewajiban turun tipis sebesar $45.000. Dari sisi ekuitas, modal saham tetap $500.000 dan defisit turun dari $1,050 juta ke $1 juta. Artinya ada perbaikan sebesar $50.000. Sekarang kita lihat laporan laba rugi untuk 6 bulan pertama 2017. Di mana penjualan mencapai $600.000 dengan harga pokok penjualan $200.000, sehingga margin kotornya $400.000. Setelah dikurangi dengan beban gaji $100.000 serta depresiasi dan amortisasi $90.000, maka laba operasi sebelum item reorganisasi tercatat $180.000.
Namun, biaya profesional untuk proses kebangkrutan masih besar, yaitu 130.000. Akhirnya, TIK berhasil membukukan laba bersih sebesar 50.000. Nah, jika dibandingkan dengan defisit awal 1,050 juta dolar, defisit akhir turun menjadi 1 juta dolar. Hal ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan keuangan meski kondisi perusahaan masih berat. Kesimpulannya, pada semester pertama tahun 2017, TIK Corporation mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yaitu kas meningkat, defisit berkurang, dan laba positif berhasil dicatat. Namun, kewajiban besar yang masih diklasifikasikan sebagai subject to compromise tetap menjadi beban utama yang harus diselesaikan dalam rencana reorganisasi. Setelah melalui negosiasi panjang antara kreditur, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan, akhirnya disepakati nilai reorganisasi sebesar 2,2 juta dolar. Rencana reorganisasi ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Ketentuan utama dari rencana reorganisasi TIK adalah sebagai berikut, ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama, obligasi 15% yang sebelumnya dijamin dengan tanah dan bangunan akan diselesaikan dengan cara kreditur menerima saham baru senilai 500.000 dolar, obligasi senior baru dengan bunga 12% senilai 500.000 dolar, serta bagian lancar obligasi 100.000 dolar yang jatuh tempo di akhir tahun. Dengan skema ini, beban obligasi lama dialihkan menjadi struktur utang baru yang lebih ringan. Yang kedua, klaim pajak sebesar 150.000 dolar akan dibayarkan penuh secara tunai segera setelah pengadilan mengesahkan rencana reorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa klaim pajak mendapat prioritas utama dalam penyelesaian. Hal yang ketiga, klaim lain sebesar 950.000 dolar yang mencakup hutang usaha dan pinjaman bank akan diselesaikan melalui kombinasi utang subordinasi, penerbitan saham baru, serta penghapusan bunga obligasi sebesar 90.000 dolar. Jadi sebagian hutang dikonversi menjadi ekuitas, sebagian menjadi utang subordinasi, dan sebagiannya lagi dihapuskan. Yang keempat, pemegang saham lama akan menukar saham lama mereka dengan saham baru senilai 100.000 dolar. Namun porsinya menjadi kurang dari 50%, sehingga secara hukum mereka kehilangan kendali mayoritas atas perusahaan. Nah, dari rencana ini terlihat bahwa restrukturisasi benar-benar membagi ulang hak antara kreditur dan pemegang saham. Kreditur besar mendapatkan saham baru dan instrumen utang baru, sementara pemegang saham lama tetap diberi posisi kecil tetapi tidak lagi dominan. Intinya, rencana reorganisasi ini bertujuan mengurangi beban utang, menghapus sebagian kewajiban, dan menciptakan struktur modal yang lebih sehat agar TIK Corporation bisa keluar dari kebangkrutan dan melanjutkan operasi. Selanjutnya, pada tahap ini, TIK Corporation menentukan apakah memenuhi syarat Free Start Reporting. Perusahaan membandingkan total kewajiban pasca petisi dengan nilai reorganisasi. Angkanya menunjukkan kewajiban sebesar 2,5 juta dolar. Sementara nilai reorganisasi hanya 2,2 juta dolar. Jadi ada selisih 355.000 dolar, yang berarti kewajiban lebih besar daripada nilai reorganisasi. Syarat pertama Free Start Reporting telah terpenuhi. Syarat kedua juga terpenuhi karena pemegang saham lama hanya mendapat saham baru senilai 100.000 dolar dari total ekuitas atau kurang dari 50%. Dengan demikian, TIK wajib menerapkan Fresh Start Reporting. Di gambar yang bawah, terlihat struktur model baru setelah reorganisasi. Post-petition liabilities sebesar 255.000 dolar dicatat, klaim pajak prioritas sebesar 150.000 akan dibayar tunai, current portion of senior debt sebesar 100.000 dicatat, obligasi senior 12% sebesar 500.000 diterbitkan, utang subordinasi sebesar 395.000 dan saham biasa baru sebesar 800.000. Semua ini membentuk total struktur modal senilai 2,2 juta dolar. Selanjutnya, di sisi kanan ada jurnal pencatatan. Pertama, TIK menutup kewajiban lama di sisi debit, yaitu accounts payable sebesar 600.000, lalu interest payable sebesar 90.000,
banknot sebesar 260.000 serta obligasi 15% sebesar 1,2 juta. Total kewajiban lama ini dihapus dari pembukuan. Sebagai gantinya, perusahaan mencatat kewajiban baru di sisi kredit, yaitu obligasi senior 12% sebesar 500.000, bagian lajar obligasi senior 100.000, utang subordinasi 395.000, dan penerbitan saham biasa baru sebesar 700.000. Dari proses penyelesaian ini muncul keuntungan dari penghapusan utang atau gain on debt discharge sebesar 455.000. Untuk memegang saham lama, modal saham sebesar 500.000 ditutup di sisi debit. Sebagai gantinya, di sisi kredit, mereka menerima saham baru senilai 100.000. Sedangkan sisanya dicatat sebagai tambahan modal di setor sebesar 500.000. Dengan seluruh penyatuan ini, T Corporation secara resmi menyusun kembali struktur modalnya. Defisit lama dihapus, utang yang membebani diganti dengan instrumen baru, dan posisi ekuitas diperbarui. Fresh Start Reporting menjadikan laporan keuangan perusahaan kembali bersih, sehingga TIC bisa melanjutkan operasinya dengan fondasi keuangan yang lebih sehat. Lalu untuk selanjutnya itu setelah rencana reorganisasi disetujui dan fresh start reporting diterapkan, langkah berikutnya adalah menyesuaikan aset T Corporation agar sesuai dengan nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2017. Jadi proses ini itu penting karena laporan keuangan pasca reorganisasi harus mencerminkan kondisi aktual, bukan lagi hanya angka historis. Jadi di gambar sebelah kiri ini itu terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar beberapa aset. Misalnya persediaan atau inventory memiliki nilai buku sebesar 350.000, sementara nilai wajarnya itu 375.000. Jadi ada selisih positif 25.000. Lahan atau land tercatat di buku sebesar 200.000. Jadi pada nilai ini wajarnya hanya 300.000 sehingga ada selisih 100.000. Sebaliknya, beberapa aset justru nilainya lebih rendah dari catatan buku. Gedung misalnya tercatat 425.000, tetapi nilai wajarnya hanya 350.000. Jadi penurunannya itu 75.000. Peralatan atau equipment dari 290.000 turun menjadi 260.000. Selisih minus 30.000, dan paten yang tadinya 125.000 ternyata tidak memiliki nilai wajar sehingga seluruh 125.000 harus dihapuskan. Jika di jumlah total aset dalam nilai buku sebesar 1.390.000, sedangkan nilai wajarnya hanya 1.285.000. Artinya ada penurunan total 105.000 yang harus dicatat. Jadi untuk mencatat perbedaan ini, TIC membuat entry jurnal penyesuaian yang ada di gambar sebelah kanan. Inventory dinaikkan sebesar 25.000, lain dinaikkan sebesar 100.000. Sebaiknya building dikurangi 75.000, equipment dikurangi 30.000, dan paten dikurangi 125.000. Selisih penurunan dicatat sebagai kerugian revaluasi aset sebesar 105.000. Selain itu, ada entry lain untuk mencerminkan fresh start reporting. Perusahaan mencatat organization value in excess of indivisible asset sebesar 250.000. Angka ini muncul karena setelah semua aset diukur kembali, masih ada nilai organisasi yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan aset tertentu. TIC juga mencatat gain on debt discharge sebesar 455.000, yaitu keuntungan dari penghapusan sebagian kewajiban. Di sisi ekuitas, additional pain in capital sebesar 400.000 dan defisit lama sebesar 1 juta. Dieliminasi. Hal ini penting karena perusahaan yang menjalani fresh start reporting harus melalui kembali tanpa membawa saldo defisit dari masa lalu. Jadi dengan entry ini laporan keuangan TIC benar-benar mencerminkan posisi aset yang sudah disesuaikan ke nilai wajar, utang yang direstrukturisasi, dan ekuitas yang terbatas dari defisit. Fresh start reporting menandai bahwa perusahaan ini tidak lagi dianggap kelanjutan dari entitas lama, melainkan sebuah entitas baru yang siap melanjutkan aktivitas dengan struktur modal yang sehat.
Lalu yang selanjutnya itu ada kertas kerja yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana rencana organisasi T Corporation dikonfirmasi sekaligus bagaimana fresh start reporting diterapkan. Jadi pada kertas kerja seperti ini itu penting karena menjadi jembatan antar laporan keuangan lama dengan laporan keuangan baru pasca reorganisasi. Di kolom paling kiri ini itu terlihat neraca tik sebelum konfirmasi yaitu per 30 Juni 2017. Misal total aset sebesar 3.055.000 yang terdiri dari kas 300.000, piutang 335.000, persediaan 350.000, tanah 200.000, bangunan 425.000, peralatan 290.000, dan paten sebesar 125.000. Sedangkan di sisi kewajiban dan ekuitas masih terdapat utang lama seperti akun payable 600.000, bunga obligasi 90.000, banknote 260.000, dan obligasi 15% sebesar 1.200.000. Ditambah modal saham lama 500.000 serta defisit sebesar 1 juta. Jadi di tengah ada kolom penyesuaian yang mencatat perubahan akibat rencana reorganisasi. Misalnya persediaan dinaikkan 25.000 dan tanah dinaikkan 100.000 untuk menyesuaikan dengan nilai wajar. Di sebaliknya bangunan dikurangi 75.000, peralatan 30.000, dan paten sebesar 125.000. Dan itu ada penyesuaian besar pada sisi kewajiban. Utang lama dihapuskan kemudian diganti dengan utang baru sesuai rencana reorganisasi. Akun payable lama sebesar 600.000 dihapuskan, bunga obligasi 90.000 juga dihapus. Banknot sebesar 260.000 dihapus dan obligasi 15% sebesar 1.200.000 juga dihapus. Sebagai gantinya, perusahaan mencatat kewajiban berupa senior debt sebesar 12% sebesar 500.000, bagian lancar senior debt sebesar 100.000, serta subordinated debt sebesar 395.000. Di sisi ekuitas dicatat saham biasa baru senilai 800.000, defisit lama sebesar 1 juta dieliminasi bersama tambahan modal visitor sebesar 400.000, dan perusahaan mencatat reorganisasi value in excess of definable access sebesar 250.000. Jadi pada kolom terakhir menunjukkan neraca baru setelah organisasi. Aset ini berjumlah 2.200.000 dengan nilai yang sudah disesuaikan. Kewajiban dan ekuitas pun disusun ulang sehingga lebih seimbang. Misalnya utang pasca defisit tetap dicatat 75.000, untuk utang usaha baru 125.000, utang subordinasi sebesar 395.000, serta ekuitas dalam bentuk saham baru 800.000. Yang paling penting itu defisit lama sudah tidak ada lagi, dan not earnings dari entitas baru mulai dari nol. Jadi keseluruhan kertas kerja ini tuh memperlihatkan dengan jelas proses transisi dari perusahaan lama yang penuh beban, kewajiban, dan defisit menjadi perusahaan baru dengan laporan keuangan yang bersih dan realistis. Fresh start reporting memastikan bahwa para kreditur, investor, dan pihak lain bisa melihat kondisi T Corporation pasca reorganisasi dengan transparan tanpa terbebani angka-angka lama. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.